Siapa sih yang nggak tahu Soekarno? Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang seringkali diasingkan, dipenjara, dan dibuang ke tempat yang jauh. Salah satunya pada video kali ini aku mau bercerita tentang Soekarno yang diasingkan di Flores. Nah, Soekarno waktu diasingkan di Flores itu bersama istrinya yang namanya Bu Inggit Garnasih, kemudian mertuanya Soekarno atau ibunya Bu Inggit namanya Ibu Asmi, Ibu Amsi. Terus kemudian sama anak angkatnya namanya Ratna Juami yang masih kecil. Kenapa dipilih Flores? Ini Flores, padahal pejuang lain itu ditempatkan di Banda Neira atau Bovendigul seperti Hatta, Syahrir, Bondan itu kan diasingkan di Bovendigul. Tetapi pemerintah Belanda menginginkan Soekarno jauh dari keramaian orang-orang dan diasingkan di Flores selama hampir 5 tahun ya. Jadi mulai tahun 1934 sampai 1938, hampir 5 tahun. Nah, pada saat pengasingan atau di lockdown oleh Belanda, ini Soekarno cuma diberi beberapa. Bagaimana Soekarno memenuhi kebutuhannya waktu di lockdown oleh Belanda? Soekarno menjual baju dari Bandung, kemudian dijual dengan melalui menjajakan ke pintu-pintu rumah di ND seperti itu. Di ND juga mertua Soekarno yang namanya Ibu Amsi itu juga meninggal. Jadi Ibu Amsi meninggal di Flores. Kemudian Soekarno pun yang mengkafani, terus kemudian mengubur mertuanya yang dicintainya juga di Flores. Yang paling menarik dari pembuangan Soekarno di ND itu adalah karena Soekarno itu bingung ya mau ngapa-ngapain, nggak bisa. Kemudian pasti diawasi oleh polisi. Berjarak 10 meter itu ada polisi yang mengawasi Soekarno. Jadi Soekarno nggak bisa keluar kemana-mana selain di sekitar Flores saja. Jadi waktu itu kan Flores itu adalah sebuah kampung nelayan ya, yang kecil. Kemudian juga hutannya masih lebat sekali. Untuk mengusir kejenuhannya, Soekarno beralih dari politikus menjadi sutradara suatu pementasan yang namanya pementasan atau perkumpulan sandiwara Kelimutu. Kelimutu itu sebuah danau di Flores. Nah, Soekarno juga membuat skenarionya sendiri. Kemudian karena orang Flores itu tidak bisa membaca dan menulis, akhirnya Soekarno itu mempelajari mereka berakting itu dengan artisnya itu suruh menghafal gitu loh, pemerannya itu suruh menghafal. Jadi karena memang di ND itu orang-orangnya jarang yang bisa membaca dan menulis, dan orang-orangnya kebanyakan yang melakukan pementasan itu para laki-laki. Jarang sekali wanita, dan tidak ada wanita. Kalau umpamanya ada peran wanita itu diganti sebagai peran laki-laki yang berperan sebagai wanita. Hebatnya Soekarno bisa menulis skenario atau menulis naskah sebanyak 12 naskah waktu jadi sutradara dadakan di Flores tuh. Intinya Soekarno itu tidak bisa diam ya orangnya. Kalau umpamanya di lockdown itu gimana caranya biar Soekarno itu aktif gitu. Nah, terus kemudian Soekarno untuk melakukan pementasan itu, beliau menyewa suatu gudang gereja yang kemudian disulap menjadi pementasan. Soekarno pun yang mengatur seperti backgroundnya panggung, kemudian bajunya, kostumnya para pemain, kemudian naskah dramanya juga tadi yang membuat Soekarno. Kemudian pementasannya itu dilakukan selama seminggu 3 kali dan mendapat penonton lumayan banyak. Satu hari itu 500 penonton, termasuk orang Hindia juga menonton. Jadi tiketnya itu dijual langsung oleh Soekarno, dan hasil penjualan tiket itu digunakan untuk salah satunya membayar sewa gedung itu dan untuk makan-makan setelah habis pentas. Jadi mereka tuh pentasnya itu latihannya lucu ya. Latihannya tuh kan mereka nggak hafal
Mereka kan nggak bisa baca tulis, jadi harus menghafal, dan setiap malam harus latihan untuk memperlihatkan pentas yang bagus. Seperti itu. Selain menjadi sutradara di suatu pementasan Kelimutu, Bung Karno juga suka merenung di pohon sukun. Jadi ilham Pancasila itu datang di Endeh. Jadi Bung Karno itu suka merenung, melamun karena memang ekonominya sulit dan kemudian tidak bisa ketemu rakyat. Itu adalah sesuatu yang membuat beliau sedih gitu. Jadi beliau suka sekali merenung berjam-jam di pohon sukun untuk merenungkan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satunya beliau juga menelurkan falsafah Pancasila itu waktu dia di perenungan di Endeh juga. Nah, untuk makanannya sehari-hari, Bung Karno itu termasuk orang yang sederhana, jarang sekali makan daging. Makanannya itu sayur-sayuran dari kebun, dan ikannya juga didapat dari teman-temannya yang nelayan. Jadi memang hemat sekali. Nah, untuk memenuhi kebutuhan lainnya, Bung Karno itu juga menulis di surat kabar gitu. Menulis di surat kabar, kemudian juga berkirim surat kepada teman-temannya. Kemudian juga Bung Karno juga suka dengan membantu orang-orang di Flores seperti itu. Jadi dulu juga ada yang pernah berkata pada Soekarno, ayo Bung, ikut aku, nanti aku kayak sopir kapal itu loh, minta Bung Karno untuk ayo Bung melarikan diri aja, ini pasti aman kalau Bung sama aku. Enggak, aku nggak mau, intinya aku akan meneruskan pengasinganku ini, dan aku akan tetap pada pendirianku bahwa aku nanti akan bebas suatu saat gitu. Nah, pada suatu hari Bung Karno juga terkena penyakit malaria ya, dan mengalami kesehatannya menurun drastis. Akhirnya beliau tahun 1938 dipindah ke Bengkulu. Jadi itu ya, hidupnya seorang pejuang itu juga tidak mudah. Jadi kita jangan menyia-nyiakan hasil dari jerih payah perjuangan. Karena kita sudah merdeka, kita harus menikmati dan mensyukuri apapun. Kalau kalian sekarang tidak kemana-mana, di rumah aja, ingat Bung Karno juga dulu seperti itu. Hampir 5 tahun beliau tidak kemana-mana, hanya di sekitar Flores aja. Oke, semoga bermanfaat dan tetap di rumah aja.